Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kofifa Maulidia dari Stikes Majapahit Mojokerto akan menjelaskan tentang mitigasi bencana banjir. Nah, apa itu mitigasi bencana banjir? Yaitu upaya penanganan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana banjir. Mitigasi banjir dibagi menjadi 3, yaitu tindakan sebelum banjir, tindakan ketika banjir, dan tindakan sesudah banjir. Tindakan sebelum banjir dibagi menjadi 2, yaitu struktural dan non-struktural. Untuk struktural, seperti membangun tembok di aliran sungai, pertahanan, atau tanggul, hal ini berfungsi untuk mencegah air mengalir ke tempat-tempat yang tidak diinginkan, agar saat musim hujan airnya tidak meluap. 2. Untuk mengatur kecepatan aliran. Debit air, seperti waduk, dam, bendungan berfungsi untuk mengatur kecepatan air. Agar ketika hujan tidak terjadi luapan air dan ketika musim kemarau kita bisa menampung air, sehingga saat musim kemarau biasanya air yang mengalir ke rumah-rumah berkurang karena kering. Nah, kita bisa membuka waduk tersebut sehingga tetap tercukupi kebutuhannya. 3. Membersihkan sungai dan membuat sudetan. Seperti di gambar, sampah-sampah yang tersangkut di saluran air dapat membuat aliran air terhambat sehingga tidak bisa mengalir dan membuat luapan berakibat banjir. Sudetan ini dibagi menjadi 2, yaitu terbuka dan tertutup. Yang tertutup itu seperti gorong-gorong, sudetan terbuka itu seperti parit, sungai buatan. Nah, sudetan ini juga berfungsi sebagai penambah jalur aliran air ke aliran sungai besar, danau atau lautan. Seperti ini gambar-gambaran sudetan, dam, atau waduk. Lalu, mitigasi bencana banjir non-struktural. Seperti 1. Pembentukan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga ini untuk menanggulangi masalah-masalah tertentu. 2. Membentuk kelompok kerja atau POKIA. Gotong royong membersihkan aliran-aliran air yang mengalir guna untuk mencegah terjadinya banjir. 3. Memperbaiki sarana dan prasarana untuk mencegah banjir. Lalu menguji peralatan dan langkah selanjutnya seperti peringatan dini untuk mengevakuasi diri kita. Lalu membuat prosedur operasional standar bencana banjir, melakukan pelatihan dan penyuluhan seperti pelatihan menyelamatkan diri dari bencana dan penyuluhan tentang penyebab terjadinya bencana. Mengevaluasi tempat rawan banjir, membuat mapping. Nah, tujuan membuat mapping ini untuk mengetahui tempat menyelamatkan diri kita ketika terjadinya bencana banjir. Menganalisis data kejadian banjir dan menyiapkan persediaan darurat. Seperti kita memasukkan peralatan darurat seperti obat-obatan pribadi, dokumen-dokumen. Nah, ketika bencana terjadi, agar data-data penting itu terselamatkan dengan cepat dan kita juga bisa menyelamatkan diri kita dengan cepat. Tindakan ketika banjir. 1. Jangan panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. 2. Pada saat terjadi bencana banjir, warga sekitar diimbau untuk memantau cuaca di tempat kejadian. Apabila hujan terus-menerus tidak berhenti dan bertambah lebat, maka warga sekitar sebaiknya segera pergi ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang telah diberitahukan oleh LSM. Nah, itulah tujuan membuat mapping. Mapping itu juga tugas dari LSM. 3. Berhati-hati dengan kabel yang dialiri listrik karena dapat membahayakan nyawa kita. Lalu masyarakat yang terkena bencana banjir dihimbau agar menjaga kesehatan mereka agar tidak bertambah korban akibat bencana banjir. Karena ketika bencana banjir datang, nantinya akan dilakukan evakuasi yang sangat membutuhkan bantuan warga dan akan menguras banyak tenaganya. Apabila air datang lagi dan semakin tinggi, maka secepat mungkin menjauhinya untuk menyelamatkan diri dan sesegera mungkin menuju ke tempat aman. Karena debit air ini tidak dapat diprediksi sebanyak apa yang akan datang. Apabila terjebak dalam rumah atau bangunan ketika bencana terjadi, sebisa mungkin mencari benda atau barang yang dapat mengapung agar kita tidak tenggelam.
Lalu menyelamatkan dokumen-dokumen penting, ikut serta aktif dalam tenda pengungsian dengan membantu keperluan yang memang membutuhkan banyak tenaga, seperti membantu mendirikan tenda, dapur umum, membantu mencari air bersih, dan lain-lain. 9. Bijak menggunakan air bersih. Karena pada saat banjir, air bersih akan menjadi sangat langka. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan air bersih, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu memberikan tempat tinggal dan pelayanan kesehatan bagi mereka yang terdampak dan membutuhkan. Tindakan setelah banjir: memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti bantuan tempat tinggal, makanan, pakaian, membersihkan tempat tinggal di lingkungan yang terkena banjir, melakukan kaporitasi sumur gali atau penampungan air untuk air agar terserap ke tanah, dan persediaan air tersedia saat musim kemarau. Lalu memperbaiki jamban dan saluran pembuangan air limbah, memberikan bantuan kesehatan secara gratis, menjaga sistem pembuangan air limbah, menjauhi sumber-sumber listrik yang rubuh ketika banjir, karena ini sangat rawan kecelakaan dan bisa membahayakan nyawa kita. Menghindari wilayah yang rusak atau bangunan yang rubuh karena banjir, karena ketika bangunan terkena air nanti kan akan keropos, bisa saja nanti kita ketika di dekatnya nanti rubuh kan, jadi nyawa kita juga terancam dan kita bisa terluka. Lalu memeriksa ketersediaan air bersih, ini sangat penting karena kebutuhan kita juga membutuhkan air bersih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.